Salam jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Air mata mengalir, insentif belum cair. Para tenaga kesehatan di Kabupaten Flores Timur bersedih. Meski anggarannya sudah dipagukan DPRD Flores Timur dalam momentum mendahului perubahan sebesar 185 juta, namun insentif tenaga kesehatan RSUD Larangtuka tahun 2020 selama 3 bulan belum dibayarkan. Belum lagi di tahun 2021. Anggota DPRD Flores Timur Ignatius Uran sangat prihatin dan heran jika pihak RSUD Larangtuka belum membayarkan insentif para nakes ini. Karena menurutnya anggarannya sudah ada, sudah ditetapkan oleh DPRD. Pertanyaannya, mengapa belum dibayarkan? Sementara untuk para nakes yang tidak berurusan dengan pasien, insentif mereka sudah dibayarkan. Mendengarkan kisah dari tanah Nagi ini membuat saya prihatin. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap ke media. Urusan administrasi memang selalu menjadi alasan. Urusan koordinasi sering menjadi persoalan. Kasihan para tenaga medis kita. Totalitas pelayanan mereka kadang tidak sebanding dengan penghargaan yang mereka terima. Saya menggambarkan pengorbanan para tenaga medis ini dengan ungkapan ini. Ubi amor, ibi dolor. Di mana ada cinta, di situ ada duka. Ketika COVID-19 mewabah, pemerintah menghimbau masyarakat untuk stay at home, hindari kerumunan, work from home, social and physical distancing. Namun itu tidak berlaku bagi para tenaga medis. Mereka terus bekerja, bahkan harus berkontak dan tidak berjarak dengan pasien corona, entah OTG maupun yang positif. Mereka tidak mengambil jarak karena pelayanan mereka tidak berjarak. Mereka tidak saja hadir dalam raganya, tetapi hati dan jiwanya. Itulah inti pengorbanan para tenaga medis. Seorang sahabat saya yang bekerja di salah satu rumah sakit di ruang perawatan pasien COVID-19 berkisah bahwa pernah beberapa hari ia tidak pulang ke rumah bertemu dengan keluarga karena ia harus merawat pasien COVID. Jika kembali ke rumah pun ia selalu was-was karena ada kecemasan berkontak dengan orang-orang di rumah. Takut orang-orang rumah tertular virus. Ia menuturkan ini tanpa ada air mata. Tetapi saya menduga ia menangis hebat dalam hatinya. Ia tidak bisa memilih yang satu dan menolak yang lain. Tidak bisa memilih untuk di rumah saja dan tidak mau melayani pasien. Ia memilih keduanya, tetap berada di ruangan isolasi dan jauh dari keluarganya. Berapa bayaran yang ia peroleh? Tidak. Ini bukan soal uang. Cinta menuntut pengorbanan. Itu tak butuh biaya. Mereka cukup dengan haknya saja, asalkan didukung dengan sepenuh hati dan dengan fasilitas pelayanan yang memadai. Itu saja. Maka bisa kita bayangkan bagaimana suasana batin dan perasaan para nakes di RSUD Larangtuka itu ketika hak mereka belum dibayarkan, tetapi mereka harus tetap melayani pasien, bahkan mungkin pasien COVID-19. Tanggung jawab profesi dan panggilan jiwa menuntut serta menuntun mereka untuk melayani pasien, termasuk pasien COVID-19. Kecemasan, kegalauan, dan mungkin juga pemberontakan para medis yang berada di ruang rumah sakit, di sal-sal perawatan pasien pasti terjadi. Di satu sisi, panggilan profesi menuntut mereka untuk terus melayani. Namun, di sisi lain, tanggung jawab mereka terhadap keluarga juga penting. Itulah mengapa dana insentif penting bagi mereka.
penting bagi keluarganya, karena itu adalah hak mereka yang harus dibayarkan pada saatnya. Jangan menganggap para perawat dan tenaga medis yang protes, yang mengeluh, yang memberontak itu baper. Bukan. Mereka sedang memperjuangkan hak hidupnya. Jangan mengukur pengorbanan mereka dari insentif yang mereka terima. Itu keterlaluan. Insentif pun tidak bisa memberi nyawa atau mengembalikan pengorbanan mereka. Para nakes kita sebenarnya tidak butuh dipuji-puji. Mereka juga tidak suka disebut-sebut sebagai pejuang di garda terdepan. Terminologi ini kadang hanya jadi lip service penguasa dan manajemen rumah sakit. Seolah-olah urusan selesai ketika mereka disebut sebagai pejuang di garda terdepan. Yang para nakes butuh adalah dukungan dan perhatian sepenuh hati. Berilah mereka hak-haknya pada saatnya. Jangan menunda dengan alasan administrasi dan koordinasi. Kadang ini jadi alasan yang terlalu dibuat-buat. Saya berharap pemerintah daerah Flores Timur harus serius memperhatikan ini. Jangan biarkan air mata para nakes terus mengalir karena insentif belum cair. Yang tahun 2020 saja belum dibereskan. Bagaimana untuk tahun 2021? Ini persoalan mendasar. Jangan dianggap remeh. Jika anggarannya sudah ada, segera eksekusi. Mengapa harus ditahan-tahan lagi? Kalau kita selalu menyebut mereka pejuang di garda terdepan, maka mereka harus menjadi terdepan dalam pemenuhan hak-haknya juga. Jangan indah di orasi, tetapi prihatin di aksi. Semoga tidak ada pihak-pihak yang menggerogoti dana insentif itu. Jangan ada orang yang menari di atas penderitaan, kecemasan, duka para tenaga medis kita. Mereka melayani karena panggilan dan cinta, bahkan cinta hingga terluka. Jangan lagi kita membuat luka mereka teriris perih. Saatnya kita mendukung sepenuh hati pelayanan mereka. Kita berikan perhatian dan energi positif bagi para tenaga medis kita. Selamat berjuang para nakes. Semoga air mata itu segera berhenti karena insentif segera mencair. Salve.